Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan nikmat, sehat, walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Devina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin gimana? Alhamdulillah luar biasa. Allah ya. Walaupun sekarang Bandung ini Devina sering diguyur hujan. Ya lagi dingin-dinginnya ya. Benar sekali. Kalau dingin-dingin gini enaknya minum teh ditemani kamu. Aduh. Masih aja ngegombalnya nih. Ngomong-ngomong gitu udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir ketemu tuh di podcastnya Omat ya. Iya, Badan Satri. Kalau kemarin itu di Omat kita nggak sama videonya, makanya banyak yang nanya, Devina yang mana? Kang Ayu tuh yang mana? Itu gimana sih? Gitu. Jadi alhamdulillah hari itu kemarin. Ya dan Devina. Si cantiknya nggak pengen. Devina sekarang kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisi podcast Kali ya. Oh, podcast ya. Selamat nih. Podcast jelajah ilmiah. Podcast ilmiah. Kesal aku nih ya. Ini selebihnya kita tanya-tanya nih ke bintang tamu ya. Iya. Jadi podcast Jelajah Ilmiah ini tuh sebagai media buat anak-anak kamu ini untuk mendakwah lah ya. Cuman dibentuk dalam podcast. Jadi mungkin kalau pengen tahu selebihnya kita tanya langsung aja Langsung ya. ke bintang tamunya kita. Oke, Kak Adwi Aditya Wijaya. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, makin semangat aja nih Kak Adit, makin ganteng. Kak Adit selain daripada sibuk mengurusi HMJ, karena Kak Adit sendiri adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2021-2022. Setelah itu apa aja nih kegiatannya Kak? Enggak ada sih. Insya Allah saya fokus mendedikasikan diri saya ke himpunan mahasiswa jurusan, dan juga emang ada amanat sedikit dari orang tua bahwasanya agar saya itu fokus kuliah. Jadi fokus kami di sini aja ya. hanya fokus kuliah dan mengurusi organisasi. Oke, luar biasa. Kang Aditya Wijaya ini makin hari selalu berekspresinya, wah luar biasa. Hari ini aku lihatnya beda gitu. Kayak seneng gitu, kayak happy aja. Kenapa sih kalau boleh tahu nih? Ya karena kenapa saya happy? Ya karena hari ini adalah hari pertama saya membuka podcast Jelajah Ilmiah. Ada yang nanya nih Kang, jelajah ilmiah itu maksudnya apa? Kenapa dinamainnya itu loh? Kan kalau di aku bisa jurusan kita orang gitu ya, kan nama di Instagram itu hima apa gitu, atau enggak ini apa gitu kan. Kalau kita jelajah ilmiah ya beda sendiri gitu. Iya, saya juga pas pertama Iya bingung ini apa iya, gitu. Jelajah ilmiah. Mungkin Kang Adit tahu ya. Dijelasin. Gimana tuh Kang? Kalau secara etimologi sih Etimologinya berarti ada dua kata, ya. jelajah dan ilmiah. Jelajah ini dimana artinya itu bisa kita artikan untuk mencari dan mencari tahu, mengeksplor gitunya. Terus ada kata ilmiah, jadi mengeksplor tentang semua tentang keilmuan. Jadi kita menamakannya jelajah ilmiah itu isinya konten-konten tentang pendidikan. Nah, tapi betul. dakwah dan juga segala hal yang berhubungan dengan kampus. Betul. Masya Allah. Ada satu harapan juga dari nama jelajah ilmiah ini kan kalau misalkan kita nama jelajah ilmiah otomatis orang tuh mencari tahu dan belajarnya. Iya. Nah, kita pun untuk mempublikasikan itu belajar juga ada satu pembelajaran juga untuk kita gitu. Makanya dinamai jelajah ilmiah. Pokoknya tentang segala hal itu dilakukan dengan cara belajar lah nah gitu, karena biar ada nilai plusnya gitu. Namanya tolabul ilmi lah. Ya intinya sih. Kalau boleh tahu itu udah lama banget. Tahun kapan itu? Yang saya tahu itu sih KPI itu emang baru-barunya di Uninus. Saya itu terhitung ketua kelima dari himpunan mahasiswa jurusan. Jadi nama jelajah ilmiah itu ada sejak angkatan pertama atau kedua gitu. Dimana di saat yang lain fokus mencari nama HMJ apa gitu. Intinya sih dari Instagram, Pak. Karena pada saat itu lagi booming Instagram tuh enggak? Lagi booming Instagram, bingung nyari apa. Bisa kan orang tuh kan HMJ apa gitu kan, HMJ ini apa gitu kan. Kita nyari yang beda tapi menarik gitu. Berbeda tapi
bisa menarik Bermakna perhatian. ya? Nah, bisa bermakna juga. bobot juga. Benar sekali. Makanya dinamailah Jelajah Jelajah ilmiah. Ilmiah. Apakah di Instagram saja kan? Enggak, jelajah ilmiah itu ada di TikTok. Oh, Kebetulan iya? TikTok baru buka. Masya Allah. TikTok baru Joget-joget buka. atau apa? Oh, enggak. Sesuai dengan apa? Makanya kamu video-videonya yang reputasi banyak, Win. Reputasi. Kamu tahu sih? Kamu tahu sih? Bang Arab, barangnya Beji. Kamu juga sering kan? Ya, Kamu tahu. sekolah di barang GP. Oke. Dan juga tentunya di YouTube Ya, ya. gitu. Di YouTube, di acaranya ini Podcast jelajah ilmiah. Ini perdana dong. Perdana baru saya buka. Makanya saya undang Kang Arya Teguh dan juga Kang Teh dan juga Kang Teh Vina Vina. ada. Teh Vina sebagai MC-nya nih, karena kan Teh Vina dan Kang Arya itu MC dari podcast Omatnya pada satelit ya. Jadi sekalian aja lah kita buka di sini Walaupun juga. sebenarnya kita apa ya sih abal-abal ya. Amal-amal sekali. Kita masih seruan aja gitu kan. Sesuai dengan nama jelajah ilmiah. Jadi kita mempelajari. Masya Allah, luar biasa. Tapi Kak Adit, apakah sepenting itu mengadakan podcast seperti ini? Menurut saya sih penting. Karena kenapa? Kita berbicara tentang zaman pada saat zaman Soeharto, pada saat itu kan boomingnya radio atau mungkin suratnya, pernah suratan Beren? Pernah. Oh iya, kamu Aku pernah dapat surat Zaman dari SD. cowok, ya. SMP, apalagi SMA gitu SD ya. sih. Oh SD. Ya. SMP aku udah masuk ke HP BBM waktu itu. Oh, minta tim BB-nya dong. Iya. Mungkin pada saat itu kan ada media radionya, Iya, ada iya. surat gitu. Dan terus seiring berkembangnya zaman ada ada TV, ada juga Android, HP Android tadi kan cuman HP bisa telepon SMS-nya. Ya, tadi mah BB doang. BB itu paling ini kan ya. Paling Paling Maju pokoknya ke pada saat Android. Pada saat itu saya pernah punya Android Gingerbread. Ah, itu teh udah pengininya. Iya. Akhirnya mah TK mana dah Gingerbread teh udah apa gitu ya sekarang mah ini. Luar biasa. Emang perkembangannya emang pesat banget ya. Benar sekali. jadi kita harus bisa mengikuti zaman. Iya. Dimana pada saat zaman sekarang ada orang yang mengunggah hal-hal yang tidak baik dan itu harus kita perangi dengan hal yang baik gitu. Makanya saya menciptakan satu terobosan, menciptakan TikTok dan juga podcast Jelajah Ilmiah ini di YouTube Iya. agar bisa mengimbangi gitu. Karena sekarang banyak kan yang joget-joget di TikTok. Benar. Nah, kita imbangi hal itu gitu. Seperti itu. Sekarang mah kita perangi bahwa itu. Betul. Jadi moral, akhlak yang kayak gitu ya kita perangi gitu. Masa sih umat Islam kalah gitu. Iya, Kang, betul. Jadi kita harus selalu buat konten yang positif lah ya. Benar Jangan sekali. selalu itu yang joget-joget Iya. gitu. Meskipun kamu juga sering ya lihat ya. Kalah. Oke, Kak Arya, aku mau nanya nih visi misi gitu dari HMJKPI. Gimana? Untuk visi misi sih karena saya terpilih kemarin alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillah. Jadi visi bersama gitu, bukan Iya. visi saya doang. Iya, iya. Ingin menjadikan KPI itu sebagai wadah bagi mahasiswa-mahasiswi yang aktif, kreatif, dan inovatif serta berpotensi di segala bidang. Makanya saya ciptakan TikTok, saya ciptakan akun Instagram, YouTube dan sebagainya itu untuk mungkin karakter dan potensi orang itu beda-bedanya. Iya, untuk Ada mengembangkan potensi di bidangnya masing-masing. Ya. seperti itu kan. Karena mungkin sekarang ini banyak orang yang menganggap, apalagi sebagai masyarakat ya, mohon maaf, bahwa dakwah itu hanya sebatas ceramah, Iya. hanya sebatas pidato atau usia atau apa sebenarnya. Bukan hanya itu, tapi dakwah itu di segala bidang. Betul. Maka Podcast ini pun kita bisa berdakwah. ya tujuan kita untuk mengadakan podcast ini adalah untuk dakwah. Dakwah itu nggak cuma di mimbar tapi bisa di media sosial. Benar sekali, luar biasa. Bahkan ketika kita berbuat baik pun itu nilainya dakwah ya. Ya, karena dakwah itu bid'ah, khairu bid'awati mampu. Dakwah dengan anggota tubuh atau dengan kelakuan itu lebih baik daripada dakwah dengan ucapan. Masya Allah. Yes. Devina dan Kak Adit, tentunya para teman-teman ini pengen tahu divisi apa saja sih di kabinet Gamananta ya? Gamananta itu apakah sama dengan divisi yang kemarin sebelumnya di kabinet pada saat ini atau ada yang berbeda ya? Hampir sama sih, yang berbeda itu hanya di penamaan saja. Yang awalnya divisi pers dan penerbitan itu kita ubah jadi kominfo karena itu tadilah mengikuti perkembangan zaman. Ada berapa divisi kan?
Ada 4, gak usah banyak-banyak. Ada 4 ya? Apa Setelah aja? BPH mungkin ya. Setelah BPH itu pasti. Iya, iya, iya. Saya ketua, terus sekretaris, bendahara, gak ada wakil saya. Ada wakil. Saya single. Solo gitu ya? Iya, single sendiri. Single sendiri jomblo. Enggak situ juga maksudnya. Nanti marah. Enggak. Marah-marah. Iya, marah. Singlenya itu Kita jangan marah-marah. maksud single sini itu saya bukan ke pasangan hidupnya, tapi lebih ke saya memimpin itu sendiri gitu. Tapi ditemani oleh BPH dan teman. Benar sekali, harus koordinasi, komunikasi gitu. Kalau boleh tahu divisinya ada apa aja? Ada Kominfo, Kominfo. ada PSDM. Kominfo apa dulu? Oh, Kominfo. Kominfo itu komunikasi dan informasi. Jadi untuk meliput dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Yang itu ada di yang di 3 akun ini. Itu. Termasuk yang Sekarang ini, belakang sekarang layar lagi ini, Kominfo. Pak, ya? Sekarang ini lagi dibuat sama Kominfo. Kominfo. Siapa tuh Kominfonya? Ada sahabat saya kan dari Bogor. Iya. Ada sahabat saya juga dari Bogor namanya Muhammad Bakir Rosyidi. Yang sering dipanggil Ocin itu. Iya, itu. Pak Ocin, prepet. Ya, itu bukan. Beda satu. Iya, Terus juga ada PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi sesuai dengan visi misi saya tadi, ingin menjadikan mahasiswa KPI itu berpotensi segala bidang. Jadi kita perlu namanya PSDM untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh mahasiswa baru khususnya. Dengan cara apa? Saya waktu itu pernah juga ngasih instruksi untuk memberikan Google Form agar mereka mengisi, dan juga nanti hal itu bisa kita publikasikan di kegiatan Progja juga sih. Progja saya yang menamakan Makrab Keakraban. Apakah sudah terrealisasikan atau belum? Sedang on progress. Alhamdulillah Cara apa? on Desember lah. Oke, kita bermalam-malam Iya. akrab lagi, insya Allah. Tentunya pasti lebih meriah dari aku. Insya Allah lebih meriah. Amin. Nanti aku diundang nggak? Selain daripada itu nih, divisinya tadi baru berapa? Berdua. Baru 2 apa lagi? Ada pengembangan pengenalan intelektual. Itu tuh lebih kemana? Lebih ke kajian ngasah otak lah. Diskusi. Mau Diskusi. Walaupun diskusinya berbagai macam materi mungkin ya, Berbagai macam materi. termasuk agama. Pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbobot-bobot lah ya. Ya pokoknya tentang Ngebul gitu. ngebul, diskusi, eta weh pokoknya bagian eta. Kok dari tadi diskusi tambahan bersemangat. Aduh, awas bisa. Sebenarnya Ada satu lagi teh, Oh, divisi humas. Humas hubungan Hubungan masyarakat atau PR ya? Iya, Relation. Karena pentingnya humas ada di struktur saya itu, kita nggak cuma sibuk di dalam, tapi bagaimana cara kita pun untuk terjun ke masyarakat juga. ke masyarakat juga. Karena mungkin sebagian orang yang apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, Iya. mungkin mereka nggak terlalu minat untuk ke podcast seperti ini, menonton podcast Nggak gitu, pernah juga gitu. seperti itu. Podcast itu apa sih? Maka kita terjunlah bukan hanya ke mahasiswa, bukan hanya ke setiap para pemuda-pemudi, tentunya kita dakwah dari anak kecil sampai ke anak dewasa. Ini aki-aki pokoknya anak dakwah. Semua kalangan lah ya. Oke, tadi kan kita udah nanyain soal visi ya. Untuk kesulitan tersendiri gitu, Akang ada nggak sih hal yang sulit dan gimana cara Akang untuk apa ya Mengatasi itu semua. mengatasi itu semua? Kesulitan tentu saya alami sih, dan yang saya rasakan kesulitan pada saat ini adalah bagaimana cara menumbuhkan anggota-anggota saya itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang didudukinya saat ini gitu kan. Karena saya punya prinsip seperti ini, menjadi itu mudah, menjaga itu sulit. Kelak. Aku melek. Kumaha itu teh? Aku ghosting. Kumaha itu teh? Kumaha itu teh? Coba. Nah, seperti ini. Menjadi itu mudah, Jadi itu mudah. menjaga itu sulit. Oh, teh Dina berarti kalau udah jadi pas jadiannya mah gampang. Tapi untuk menjaga si doinya kan sulit. Makanya Sih kayak pelakon gitu. makanya Menjaga Teh itu Dina susah ya. harus menjaga aku gitu biar pengencar mana wae. Itu bukan sih. Kalian itu bukan sih. Ya kalau misalnya secara analogis seperti itu, tapi pada nyatanya ketika saya jadikan dia untuk di bagian ini itu sangat mudah. Nanti bagian ini, nanti bagian ini gampang. Tapi untuk menjaga konsistensi mereka itu yang sulit. Makanya saya katakan
menjadi itu mudah dan menjaga itu sulit. Ya intinya eta ngembang amanat oleh SMA itu Lalu paling berat mah eta amanat di Imam Syafi'i oke yang paling berat mah ngembang amanat. Nah, mudah-mudahan Kang Adit beserta jajaran-jajarannya mulai sekarang dan kedepannya bisa terus mengemban amanat sehingga semua program bisa terrealisasikan. Makin Amin. kompak juga ya. Baik teman-teman semuanya, sudah lama sekali kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tentunya ada harapan tersendiri dari Kang Adit untuk KMJ sekarang, untuk KPI yang akan datang. Bagaimana? harapan saya sih nggak banyak, Ya banyak. cuma satu, Apa? jaga dan rawat apa yang telah diciptakan oleh Allah. Sebentar banget nih, Mas. Deep banget gitu lah. Karena percuma berharap pengen ini pengen itu, tapi kalau sekarang yang ada nggak dijaga itu percuma. Makanya saya pengen untuk maba selanjutnya yang menduduki nanti menggantikan posisi saya, Iya. jaga dan rawat apa yang telah KPI lahirkan. Sesuai dengan motto Unilmus, al-mahabbaratu ala qadimi sholih wal wahdu ala jadidil Salah aslah. jadi dilaksanakan. Menjaga nilai-nilai yang lama dan memperbarui nilai-nilai yang baru agar menjadi lebih baik lagi. Betul, seperti itu, Kang. Luar biasa. Ada juga kan Kang Adit ini kan sering sekali salawat-salawat seperti itu. Mungkin ada gaya berhubungan dengan motivasi Kang Adit memimpin anak-anak KMJ itu sering membaca salawat apa atau misalkan filosofi salawat apa yang menjadikan Kang Adit semangat? Saya mengikuti kampus ya, karena kita tuh kampus biologinya lebih ke NU gitu. Jadi saya mau ngutip sedikit salawat anak dia. Wah, masya Allah. Boleh dicoba tentunya. Harus dicoba. Pengen denger gitu. Mungkin hanya sedikit aja ketipan saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allah Allah Allahu Allah Sabit wa sur ala jami'a nadatil ulama li'ilai kalimatillah jami'a nadatil ulama li'ilai kalimatillah. Segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita, segala apapun yang kita lakukan ilahi kalimatillah untuk mensiarkan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Adem banget gitu aku denger ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Denger dia. Insyaallah kamu sudah begitu sih. Episode pertama ini kita buka dengan salawat ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih berkah.